Shalom. Melangkah pasti meski ada tantangan. Saudara, pengalaman tahun 2020 pasti membayangi dan bikin hati ini was-was dan cemas, bahkan bercampur perasaan takut. Ruang dan waktu makin dibatasi sehingga tak sedikit yang fasib dan cenderung menyerah kepada keadaan. Saudara, hari ini adalah hari ke-16 kita jalani tahun 2021. Ke depan begitu banyak tantangan. Tantangan makin berat. Meskipun demikian, kita harus tetap terus melangkah. Jangan pernah menyerah dan berhenti, tetap melangkah. Mari kita baca nats dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dari nats yang kita baca ini ada 3 sikap penting yang harus kita miliki. Pertama, melupakan apa yang ada di belakang kita. Kedua, fokus kepada masa depan. Yang ketiga, hidup yang bertanggung jawab. Yang pertama, melupakan apa yang ada di belakang kita. Saudara, Paulus tidak menoleh ke belakang dan membiarkan kegagalan-kegagalannya di masa lalu terus membebaninya dengan rasa bersalah. Dia juga tidak membiarkan keberhasilannya di masa kini membuatnya berpuas diri. Ia terus berlari kepada tujuan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Meski ada alasan untuk berbangga atau membanggakan diri, tapi Paulus tidak melakukannya, saudara. Karena pengalamannya secara rohani, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat segala kebanggaan di masa lalunya yang diungkapkan dalam Filipi 3 ayat 4-7 dianggap rugi, bahkan disamakan seperti sampah dalam terjemahan teks bahasa aslinya kotoran hewan. Perhatikan kata tetapi dalam ayat 13. Kata tetapi ini mengungkapkan satu maksud tunggal dan pemusatan semua tenaga untuk memenuhinya. Saudara, keberhasilan yang lalu dalam panggilannya sebagai abdi Allah yang menyebabkan rasa puas diri serta berkurangnya semangat. Karena itu Paulus tidak mau terikat dengan masa lalunya. Saudara, memori atau pengalaman masa lalu tidak mungkin bisa kita lupakan karena tetap terpatri di dalam ingatan kita, kecuali kita mengalami gangguan ingatan atau pikun. Kita diberikan kemampuan dan ingatan untuk bisa mengingat masa lalu, tetapi ingatan masa lalu ini dapat menjadi sahabat atau juga menjadi musuh kita. Saudara, ungkapan "aku melupakan apa yang telah di belakangku" adalah suatu pernyataan Paulus yang meyakinkan kita bahwa dia bukanlah jenis orang yang hidup terpaku kepada masa lalunya. Perhatikan kata melupakan dari teks bahasa Yunani dari kata epilantanomai, ditulis dalam kata kerja aktif dan bentuk waktunya present tense kala kini, waktu sekarang, yang memiliki arti sebuah tindakan sengaja dan bukan satu kali saja, melainkan terus-menerus sebagai kebiasaan. Kita tidak mungkin bisa melupakan masa lalu, tapi kita bisa meninggalkannya. Belajar dari kegagalan kita dari masa lalu atau masa lampau, kadang kita butuh waktu lama untuk belajar sesuatu hal yang salah, namun sudah saatnya kita harus belajar untuk meninggalkan itu semuanya. Masa lalu itu seperti
kaca spion yang ada di mobil, sekali-kali kita perlu menoleh ke belakang, tapi tidak terus-menerus. Kita bisa mengalami kecelakaan kalau kita menatap ke belakang terus. Gunakan masa lalu untuk belajar dan untuk evaluasi diri, koreksi diri agar kita berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, fokus pada masa depan. Perhatikan ungkapan dalam ayat 13, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, secara jelas melukiskan seorang pelari yang menggerakkan seluruh sisa tenaganya dan berpacu ke arah garis akhir. Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan yang mengerahkan segenap kekuatannya dan maju dengan sungguh-sungguh, memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Perhatikan ungkapan dalam ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Perhatikan kata menganggap. Dari kata logizomai, artinya aku membuat penilaian ini, dan demikianlah aku beradu pikiran dengan diriku sendiri. Saudara, amatilah orang-orang yang menyangka bahwa mereka memiliki cukup banyak kasih karunia, justru membuktikan bahwa mereka hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Karena di mana ada kasih karunia sejati, di situ ada kerinduan akan lebih banyak kasih karunia dan desakan terus menuju kepada penyempurnaan kasih karunia tersebut. Nah saudara, tindakan Rasul Paulus ketika menyadari hal ini, mengingat bahwa dia belum mencapainya dan belum menangkapnya, ia pun mendesak maju. Dikatakan ayat 12, ya aku mengejarnya. Kita bisa bandingkan, aku mengejarnya. Kata mengejar dalam Filipi 3:12 dari kata dioko. Aku mengejar sekuat tenaga, bagaikan dalam perlombaan. Aku berusaha keras, memperoleh lebih banyak kasih karunia dan berbuat lebih baik. Serta tidak pernah berpikir bahwa aku telah berbuat cukup banyak. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Perhatikan kembali ungkapan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku, ditulis dalam bentuk waktu future, ya artinya yang akan datang. Jadi fokusnya pada prioritas. Ini hal yang menarik. Punyailah sesuatu yang kita ingin lakukan dan kembangkan. Fokus pada goal atau tujuan kita. Paulus ingin ada perubahan dalam hidupnya. Banyak dari kita, saudara, hidup dalam rutinitas. Apa tujuan hidup saudara? Ingat, dunia ini bukan tempat yang abadi bagi kita. Kitab suci mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia tidak menjamin kekekalan, sifatnya sementara. Karena itu tataplah ke depan, yaitu perkara yang kekal. Saat kita melihat ke depan, lihatlah dengan penuh harapan. Tidak ada goal hidup yang lebih berarti bagi orang yang kenal Kristus selain makin mengenal dan menyerupai Kristus. Yang ketiga, hidup yang bertanggung jawab. Perhatikan Filipi 3 ayat 14, berlari-lari kepada tujuan. Bandingkan dengan kata kerja berlari-lari dalam ayat ini dengan kata mengejarnya dalam Filipi 3 ayat 12. Hal ini menunjukkan adanya usaha Paulus yang serius. Bukan berarti Paulus mengabaikan peran Allah, tapi tentu ia melibatkan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Karena keyakinan Paulus bahwa Allah itu pasti bekerja di dalam dia. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi Paulus serius agar dapat mencapai tujuan, dia tidak mau kehilangan kesempatan. Karena itu ia menguasai dirinya dan disiplinkan diri yang kuat seperti seorang atlet atau pemain tinju yang harus turut ambil bagian dalam pertandingan karena ada mahkota yang menjadi targetnya.
Itu juga yang diharapkan oleh Paulus untuk mendapatkan hadiah, mahkota yang nilainya kekal atau abadi. Dia harus bertanggung jawab dalam mengikut Tuhan, bahkan melayaninya. Bisa kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Saudara, Paulus berlari-lari kepada tujuan. Sama seperti orang yang mengikuti perlombaan tidak pernah berhenti sebelum mencapai finish, garis akhir, tapi terus berlari maju secepat mungkin. Demikian juga orang-orang yang mendambakan sorga harus terus berlari-lari kepada tujuan di dalam kerinduan serta pengharapan yang kudus, senantiasa bekerja keras, berusaha keras, dan mempersiapkan diri. Perhatikan kata berlari-lari kepada tujuan, ditulis dalam bentuk present tense, yaitu kala kini, waktu sekarang. Jadi tanggung jawab kita adalah sekarang ini, saudara. Ada penggabungan future dengan present. Jadi penggabungan future artinya mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, ayat 13, dengan present, berlari kepada tujuan, ayat 14. Jadi apa yang di depan selalu berkaitan erat berhubungan dengan masa sekarang. Nah, bagaimana tekad kita dalam membangun kehidupan rohani kita? Berlari mulai saat ini, bukan nanti. Selamat menghadapi tantangan tahun 2021 dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus berserta kita. Shalom.